Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita sering membaca kisah badai Yunus dan badai para murid. Nah, pagi ini kita akan melihat perbedaan dari dua badai ini. Yang pertama, badai Yunus. Yunus pasal 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita belajar bahwa badai Yunus itu terjadi karena ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Di mana saat itu Tuhan memberi perintah kepada Yunus supaya dia pergi ke Niniwe untuk memberitakan kabar keselamatan, tetapi atas inisiatifnya sendiri dia memilih lari ke Tarsis sehingga Tuhan mengirimkan badai besar yang menghantam kapalnya. Menarik Bapak Ibu, kalau kita pelajari ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Yunus menyadari kesalahannya dan bertobat. Saya percaya bahwa Yunus akan mati di tengah badai kalau saja dia menolak untuk bertobat. Saya ulang, saya percaya Yunus akan mati di tengah badai kalau saja dia menolak untuk bertobat. Lalu badai yang kedua adalah badai para murid. Matius pasal 14 ayat 22 dan 24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, berbeda dengan badai yang dialami oleh Yunus Bapak Ibu. Kali ini badai yang dialami oleh para murid terjadi justru karena ketaatan mereka pada apa yang Yesus perintahkan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Tuhan sendiri yang menyuruh para murid menyeberang. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu akan ada badai? Tuhan pasti tahu. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi atas hidup para murid. Menarik, di ayat selanjutnya Yesus berkata, "Mengapa kamu kurang percaya?" Jadi ternyata untuk melewati badai yang dialami oleh para murid itu dibutuhkan percaya. Nah, pertanyaan saya adalah, saat ini kita sedang ada di badai yang mana? Saya ulang, pertanyaan saya adalah, saat ini kita sedang ada di badai yang mana? Badai Yunus kah? Badai yang terjadi karena ketidaktaatan? Kalau sedang ada di badai Yunus, maka responnya adalah seperti Yunus, bertobat. Atau badai para murid, badai yang diizinkan Tuhan. Kalau sesuatu diizinkan Tuhan, maka kita pelajari tadi Yesus berkata, apakah kamu kurang percaya? Ternyata kalau sedang ada di badai para murid, kalau sedang ada di badai para murid, maka responnya adalah percaya. Nah, jangan sampai kita salah merespon. Jangan sampai kita salah merespon. Kalau sedang ada di badai Yunus, maka harus bertobat. Kalau sedang ada di badai para murid, maka cukup percaya. Jangan dibalik. Kita sedang ada di badai Yunus, lalu kita berkata, percaya saja Tuhan pasti tolong. Sampai kapanpun Tuhan gak akan pernah tolong sebelum bertobat. Jadi pagi ini cek dengan benar, kita sedang ada di badai Yunus atau badai para murid. Kalau badai Yunus, bertobat. Kalau badai para murid, percaya. Jangan dibalik. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.